kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes, 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 mantap. Oke, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah menjaga memeliharakan kita sepanjang 1 minggu lamanya. Dan hari ini kita sama-sama bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sama-sama anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Oh sukacitaku." Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan yang sebentar akan dipimpin oleh Kakak Sherin, mari kita sama-sama mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Mulia bagi anak domba."
mata kita bersatu dalam doa pembukaan. Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Nya Tuhan bagi kami sepanjang minggu ini. Hingga pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami masih beribadah melalui rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau menyertai kami, berkati anak-anak sekolah minggu supaya dapat duduk diam tenang mendengarkan firman Tuhan. Juga Engkau memberkati kakak-kakak yang akan memimpin pujian, juga Bunda Tata yang akan menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, jagalah hatimu terhadap dosa. Pengakuan iman Gereja Kibait. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya adanya gereja yang kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang akan disampaikan oleh Bunda Tata. Sebelum itu, mari sama-sama kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau
lagi deh hari ini. Kita mau apa sekarang? Tadi kan sudah nyanyi, tadi sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita. Oke, sekarang Bunda harap kalian semua di rumah duduk yang manis ya. Jangan ada yang sambil tidur-tiduran, jangan ada yang sambil makan. Tapi mau duduk manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang duduk manis sekali lagi, lipat tangannya, tutup matanya, Bunda akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh datang kembali kepadamu, untuk kami boleh mendengarkan cerita pada saat ini. Tuhan tolong, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pengertian kepada anak-anak yang mendengarkannya, dan hamba-Mu juga, Engkau saja yang berbicara terlebih dahulu ya Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mendengarkan cerita. Ceritanya tentang siapa ya? Hari ini kita mau mendengarkan cerita salah seorang nabi. Nah, di mana ada ayatnya, di mana firman Tuhannya. Jadi kita mau dengarkan cerita hari ini dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yeremia 1 ayat 1 dan juga ayat 4 sampai yang ke-10. Kita mau mendengarkan cerita tentang Nabi Yeremia. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 1 ayatnya yang pertama dan ayat 4 sampai yang ke-10. Jadi ini bercerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia. Yeremia adalah anak Imam Hilkiah. Alkitab mencatat bahwa Yeremia menjadi nabi selama 5 generasi pemerintahan, mulai dari pemerintahan Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, sampai Zedekiah. Maka kita bisa membayangkan bahwa Yeremia memulai tugas panggilannya dalam usia yang masih muda. Dalam usianya yang muda itu, Yeremia belajar memahami arti panggilan yang diterimanya. Pengenalan Allah akan diri Yeremia itu dikatakan dalam ayat 5. Katanya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Namun Yeremia masih merasa ragu sebab ia masih muda. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa adalah tugas yang tidak main-main loh. Bisa dikatakan itu berskala internasional. Sedangkan Yeremia masih muda, belum banyak pengalaman, dan dia tidak pintar berbicara. Sementara budaya di Israel kuno, tua-tualah yang selayaknya memberi perintah atau nasihat. Sebagai anak seorang imam, tentu Yeremia mengerti bahwa untuk menjadi imam atau seorang yang memimpin umat dalam hal peribadatan tidaklah sembarangan. Nampaknya itu yang mempengaruhi Yeremia dan membuatnya ragu ketika Tuhan memanggilnya. Yeremia mengenal adat bangsanya bahwa seorang muda yang berani menegur akan diabaikan, dimarahi, atau bahkan dibunuh oleh umat jika mereka tidak senang menerima teguran kenabian yang keras. Namun Yeremia menyadari bahwa bukan kemampuan pribadinya, melainkan oleh penyertaan Tuhanlah tugas kenabiannya itu akan dijalankan. Yeremia tidak perlu khawatir karena tidak pandai berbicara. Karena apa? Karena Tuhan sendiri akan menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulutnya untuk disampaikan.
Dia juga tidak perlu takut karena masih muda. Karena apa? Tuhan sendiri akan menyertainya untuk melepaskannya. Sebagaimana Allah memanggil Yeremia, maka dia pun berani melakukan tugas itu. Sehingga Yeremia melakukan tugasnya menyampaikan pesan-pesannya Tuhan kepada bangsa Israel. Luar biasa, Yeremia tidak takut karena dia menyadari bahwa Tuhan yang akan menyertai dia, bahwa Tuhan yang akan berbicara lewat Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Luar biasa bagaimana Yeremia tetap berani sekalipun dia masih muda, tapi dia menyampaikan kepada raja-raja yang waktu itu memimpin pesan-pesannya Tuhan kepada bangsa Israel. Dia tidak pernah takut. Sekali lagi kenapa? Karena dia menyadari bahwa Tuhan yang menyertainya. Luar biasa ya Yeremia ini. Oke, cerita ini menarik dan sangat luar biasa untuk kita teladani. Sebagaimana Allah memanggil Yeremia, demikian juga saat pada masa kini Allah juga memanggil kita, memanggil kalian anak-anak sekolah minggu. Tidak harus seperti Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi, tapi Tuhan juga memanggil anak-anak sekolah minggu misalnya diminta untuk pimpin dalam doa. Tuhan mau supaya kita langsung, baik Kak, saya siap, saya bersedia. Jangan, enggak, saya masih kecil, saya belum bisa. Tuhan mau supaya kita tidak mengatakan hal itu. Misalnya juga anak-anak kelas besar, anak-anak kelas remaja diminta gurunya untuk memimpin ibadah sekolah minggu. Biasanya kan langsung, enggak mau, dia aja, nanti aja saya. Nah, seperti itu Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan mau supaya ketika kita diminta, dipanggil untuk melayani di sekolah minggu, Tuhan mau mendengar kata ya, saya siap. Yes, I'm ready gitu. Oke? Jadi tidak ada kata enggak mau, enggak ada kata nanti aja, dia aja di luar gitu. Tapi Tuhan mau ketika ditunjuk kita mengatakan saya siap untuk melayani Tuhan. Jadi ingat ya bahwa Tuhan itu lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri. Yang kedua adalah Tuhan mau juga melibatkan kita semua anak-anak sekolah minggu dalam rencananya Tuhan. Dan yang ketiga adalah bahwa tidak ada tantangan, tidak ada hambatan yang tidak mungkin kita tidak bisa lewati. Semuanya kita bisa lewati asal saja dengan pertolongan daripada Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, sekali lagi Bunda mau katakan lewat firman Tuhan ini, Bunda bacakan ya dalam Yeremia 1 ini ayat yang kelima. Ini menjadi satu pegangan bagi kita, satu janji firman Tuhan bagi kita yang mengatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi ini janji firman Tuhan, bahwa rencana Tuhan buat kita adalah rencana yang indah. Asal saja kita mau menerimanya dan kita juga mau mengerjakannya dengan sukacita, dan semua kita lakukan dengan pertolongan daripada Tuhan. Demikian cerita untuk minggu ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini anak-anak di sekolah minggu kembali diingatkan bahwa Tuhan itu sekali lagi lebih mengenal kita semua daripada diri kita sendiri, dan sekali lagi bahwa Tuhan Allah mengasihi kita semua. Baik, kita akan tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari sekali lagi lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk cerita tentang bagaimana Engkau menolong Nabi Yeremia sekalipun dia masih muda, tapi Engkau pakai dia Tuhan untuk menjadi perantaramu bagi bangsa Israel untuk menegur mereka.
Biarlah kami juga di sini semua, terutama anak-anak sekolah minggu juga yang masih muda umurnya, Engkau akan pakai mereka secara luar biasa ya Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam rencananya Tuhan. Dan kiranya biarlah Tuhan selalu menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bawa korban syukur kita bagi Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah-rumah masing-masing, silakan memberikan persembahannya kepada orang tua untuk diserahkan kepada pengurus sekolah minggu atau bendahara di gereja. Dan kita akan diiringi dengan satu pujian yang mengatakan big or small. Oke, anak-anak sekolah minggu, kita sudah membawa korban syukur kita bagi Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita masuk dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat pada saat ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menjaga anak-anak sekolah minggu dalam sepanjang 1 minggu lamanya beraktivitas, melakukan kegiatan, bersekolah, dan bermain-main. Tuhan sudah senantiasa menjaga dan memeliharakan, dan sampai hari ini Tuhan, semua ada sehat, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami datang berdoa kepadamu, berdoa buat
anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mengikuti semester. Tuhan, Engkau yang akan menolong, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan selalu, kepintaran dari Tuhan sehingga mereka dapat mencerna setiap pelajaran dan soal-soal yang mereka hadapi saat ini. Tolong mereka Tuhan, dan kiranya apa yang mereka sedang perjuangkan hari ini dapat mencapai apa yang diimpikan, dan Tuhan yang akan menolong, memberkati setiap usaha yang mereka sedang kerjakan saat ini. Terima kasih juga berdoa buat anak-anak kecil yang masih bermain-main di rumah. Tuhan juga yang akan menolong, melindungi selalu, jauhkan dari sakit penyakit sehingga mereka selalu terlindung di dalam tangan Tuhan. Seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan lindungi selalu siang dan malam, pertumbuhkan dalam kasih-Mu bersama dengan orang tua, papa, mama, kakak, adik, sehingga semuanya terlindung di dalam tangan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati sehingga persembahan ini menjadi korban syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu, kami datang berdoa. Amin. Oke, semua masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Oke, sekarang semua berdiri. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, berikanku hati seperti hatimu. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, dan sebentar doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus Lana. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi dalam Tuhan, teruslah setia kepada Tuhan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekecil apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah
berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah kiranya menyertai kamu sekalian, memberkati kamu dalam seluruh hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.